syuting itu harus ganti-ganti baju sampai akhirnya bajunya yang untuk ganti udah habis. Siapa tahu toko rame Gardena mau kasih sponsor untuk baju. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki lahan peperangan, Perang Korea. Jadi saya akan jelaskan penyebab jalannya pertempuran dan penyelesaian serta dampak Perang Korea. Perang Korea ini berlangsung antara tahun 1950-an hingga berlangsung selama 3 tahun. Perang ini melibatkan Republik Demokratik Korea atau Korea Utara dan Republik Korea Selatan. Meskipun demikian, perseteruan ini bukan hanya perkara perang saudara, tetapi juga ada campur tangan dari dua negara adidaya, sebagaimana yang terjadi antara Jerman Barat dan Jerman Timur, blok Barat dan blok Timur. Nah, di dalam perang ini, pihak Korea Selatan dibantu oleh Amerika Serikat, kemudian Korea Utara dibantu oleh Uni Soviet. Lagi-lagi dua negara adidaya selalu berada di belakang konflik-konflik antar negara di dunia, negara-negara dunia berkembang. Perang ini berakhir dengan gencatan antara kedua belah pihak. Tidak ada negara yang menang maupun tidak ada negara yang kalah. Meskipun demikian, pada tahun-tahun 2012 atau berapa, saya pernah ke Korea Selatan. Di sepanjang sungai, di pinggiran sungai itu dijaga tentara-tentara dari Amerika Serikat. Nah, karena akhir perang Korea tanpa perjanjian damai, secara teknis Korea Selatan dan Korea Utara sampai hari ini masih berperang dengan terus dilakukan upaya perjanjian damai. Beberapa tahun silam Donald Trump mencoba mendatangi Korea Utara, mencoba melakukan awal-awal perundingan damai. Kita tarik ke belakang. Salah satu sebab umum yang mengakibatkan terjadinya perang Korea adalah adanya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, kapitalisme dan sosialisme. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, terjadi perang dingin antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, pada masa-masa itu Korea menjadi daerah yang diperebutkan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di kemudian hari Amerika Serikat mendapatkan blok Korea Selatan dan Uni Soviet mendapatkan blok Korea Utara. Pada tahun 45, waktu itu tepat beberapa saat sebelum Jepang menyerah, ini pernah terjadi bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet menerima tawaran perang Jepang di Korea. Waktu itu di garis batas
paralel, istilahnya paralel kesekian. Akan tetapi pada akhirnya garis batas ini berubah menjadi garis demarkasi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, hal ini yang menyebabkan adanya dua kubu ideologi di Korea. Korea Selatan berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dengan paham liberalis kapitalis, sedangkan Korea Utara di bawah pengaruh Uni Soviet yang mengembangkan paham sosialis komunis. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada Desember atau akhir tahun 45 sesuai perjanjian Potsdam ini diadakan satu konferensi di Moskow yang menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk pemerintah Korea yang demokratis. Akan tetapi kesepakatan itu menemui kegagalan sampai kedua belah pihak justru mendirikan pemerintahan baru di masing-masing belahan Korea pada tahun 1948. Di satu pihak Amerika Serikat membentuk Republik Korea Selatan, kemudian ini dipimpin oleh Syngman Rhee. Ini ibu kota di Seoul. Nah, sedangkan Uni Soviet di pihak lain mendirikan Republik Demokrasi Rakyat Korea. Ini Korea Utara dengan ibu kota di Pyongyang yang dipimpin oleh Kim Il Sung. Tidak adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai pembentukan negara Korea merdeka. Inilah yang akhirnya memicu Perang Korea. Itu selintas saya jelaskan tentang sebab-sebab umum. Kemudian yang kedua adalah sebab-sebab khusus terjadinya Perang Korea Utara dan Korea Selatan, yang sebenarnya ini perang tersembunyi antara Amerika dan Uni Soviet. Sebab-sebab khusus ini terjadi adanya sidang umum PBB yang mengesahkan laporan hasil pemilihan Korea Selatan pada Desember tahun 1948. Sidang tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Korea Selatan merupakan satu-satunya pemerintahan yang sah. Ini di sidang PBB. Adanya keputusan itu membuat Korea Utara merasa hak-haknya tidak diakui PBB dan mengungkapkan kemarahannya pada Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini pun menyebabkan Uni Soviet lebih gencar di dalam mendukung Korea Utara untuk mendapatkan kekuasaan seluruh wilayah Korea dengan jalur peperangan. Dipilihlah perang menjadi salah satu diplomasi politik. Jalannya peperangan pada Korea Utara ini awal-awalnya menyerang Korea Selatan secara mendadak dengan mengirim 75 ribuan pasukannya melintasi batas paralel. Pihak Korea Selatan pun cukup terkejut hingga membuat Korea Utara unggul dan berhasil menduduki beberapa wilayah seperti Kuncheon, Ongjin, Kaesong yang merupakan kota penting bagi pihak Korea Selatan. Saya lanjutkan, sebenarnya target penyerbuan Korea Utara kepada Korea Selatan itu adalah kota Seoul. Seoul ini adalah ibu kota Korea Selatan. Akan tetapi waktu itu terjadi cuaca buruk hingga membuat serangan tidak berhasil dilaksanakan menyerbu kota Seoul. Nah, dalam beberapa hari kemudian sejak perang meletus, Seoul kemudian berhasil direbut oleh Korea Utara.
Saat itu ada lebih dari 10 kota dan 5.000-an desa di selatan bagian Korea Selatan ini sudah diduduki oleh pasukan dari utara. Nah, hal ini kemudian membuat Presiden Korea Selatan Syngman Rhee dengan staf pemerintahan Korea Selatan meninggalkan Seoul dan pergi ke Daejeon. Meletusnya Perang Korea pun mengejutkan dunia. Tidak lama kemudian pasukan Amerika Serikat memasuki medan perang atas nama Korea Selatan dengan misi memerangi komunisme. Amerika Serikat mengusulkan pada Dewan Keamanan PBB untuk bersidang membahas Korea susulan kejadian di kemudian hari ini. Nah, di dalam sidang ini kemudian diketahui menghasilkan ada 2 resolusi. Yang pertama adalah mendesak Korea Utara menghentikan perang dan menarik pasukannya sampai garis batas Korea Selatan dan Korea Utara yang memisahkan Korea Utara dan Selatan. Kemudian yang kedua adalah memberi sanksi pada Korea Utara jika pihaknya tidak peduli dengan kedesakan tersebut, maka PBB akan membantu Korea Selatan. Mungkin di veto di PBB itu memang kalah, maka di pihak Korea Selatan menganalisa bahwa keputusan ini ditunggangi oleh Amerika. Hingga di kemudian hari pada tahun 1950-an posisi Korea Utara masih unggul dari Korea Selatan. Salah satu sebabnya adalah pihak Korea Utara dan Uni Soviet berhasil mendapat simpati dari rakyat selatan. Nah, kenapa demikian? Karena Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il-sung ini bersumpah akan menyatukan Korea dan memperbaiki nasib rakyatnya. Selain itu juga logistik milik Korea Utara terpencar di beberapa tempat sehingga sulit untuk dihancurkan. Pasukan Korea Utara juga mengadakan penyamaran dan penyusupan ke pihak musuh dengan sangat laten dan rapi. Nah, selama beberapa bulan perang antara Korea Selatan dan Korea Utara, pihak Korea Selatan terus mengalami kekalahan. Nah, hal ini kemudian membuat Korea Selatan memakai strategi baru, yakni pertahanan PBB. Jadi karena dirinya sendiri tidak mampu secara mandiri bertahan untuk menghambat serbuan-serbuan Korea Utara, maka Korea Selatan menggunakan strategi baru ngerubutne PBB, intinya begitu. Nah, pertahanan ini dipusatkan di Busan dan Daegu. Kemudian tahun 1950 Seoul berhasil direbut kembali, yang menandai bangkitnya Korea Selatan menjadi pihak yang unggul. Saya yakin ini karena memang atas bantuan bantuan dari Amerika Serikat. Nah, kembalinya Seoul juga menjadi dorongan moral bagi Korea Selatan, bahkan pihaknya mampu merebut daerah hingga melampaui garis batas Korea Utara dan Korea Selatan. Terjadilah kekalahan Korea Utara yang secara tidak langsung bisa disebut sebagai kekalahan Uni Soviet. Nah, ada babak baru. Kemudian hal ini membuat Cina sebagai sekutunya Uni Soviet memutuskan untuk ikut berperang. Tepatnya
pada akhir tahun 1950, Perdana Menteri Cina Zhou Enlai mengatakan bahwa ini pihaknya tidak akan membiarkan operasi-operasi yang dilakukan bangsa asing di utara. Alasannya demikian. Alasan inilah yang digunakan oleh negeri Cina untuk terjun ke medan perang, yang cukup berhasil membuat Korea Utara unggul kembali. Kemudian di pihak lawan, Amerika Serikat dan PBB membangun sebuah kekuatan dengan dibantu oleh banyak negara di dunia, mulai dari Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, Swedia, Kanada, Yunani, Turki, Thailand, India, Filipina, kemudian Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Ini kemudian Amerika ini udah kemeruyuk negara-negara yang membackupnya. Nah, karena bertubi-tubi sekian negara berpihak kepada sekutu Amerika di dalam memusuhi Korea Utara, maka terjadilah semacam perundingan Kaesong. Perundingan Kaesong ini terjadi karena memang situasi peperangan yang sangat sulit padam membuat kedua belah pihak melakukan perundingan untuk menghentikan perang. Yang ini berlangsung antara tanggal Juli sampai Agustus lah tahun 1951. Nanti jadi saat itu pihak PBB kalau tidak salah diwakili oleh seorang kolonel udara, Andre George Kenney, dan kolonel KKO James Murray. Korea Selatan waktu itu diwakili oleh seorang letkol, Lee So-young, dan Korea Utara diwakili oleh Chang Chun-sen. Perlu saya sebutkan di sini, saya ingat-ingat ada beberapa hasil perundingan Kaesong. Ada tiga hal hasil perundingan Kaesong itu. Nomor satu adalah penerimaan agenda perundingan. Kemudian yang kedua itu penentuan garis demarkasi militer. Dan yang ketiga adalah usul kepada pemerintah yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah Korea. Perundingan Kaesong akhirnya menemukan sebuah kegagalan karena memang kedua belah pihak saling tidak menghormati dan saling menuduh. Jadi rebutan benar. Pada intinya sebenarnya kegagalan perundingan ini disebabkan karena memang tidak adanya kesepakatan tentang garis perbatasan atau garis demarkasi. Perang kemudian berlanjut lagi dan kemudian diadakan lagi sebuah perundingan, namanya perundingan ini terjadi di Panmunjom. Perundingan ini terjadi pada tahun 1953. Pada perundingan ini kemudian dibahas mengenai garis demarkasi. Pihak Korea Utara mengusulkan garis demarkasi itu selebar sekian 2 mil, yang selanjutnya menjadi daerah bebas militer. Akhirnya Korea Selatan menyetujuinya. Nah, adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa masalah saat di perjanjian Kaesong sudah teratasi. Tahap berikutnya adalah melanjutkan perundingan mengenai gencatan senjata. Gencatan senjata ini dimaksudkan untuk mengakhiri perang Korea.
Gencatan senjata ini berlangsung pada pertengahan 1953. Perang Korea berakhir dengan tidak ada yang kalah ataupun menang hingga hari ini. Sesuai dengan perundingan Panmunjom, garis demarkasi militer memanjang dari muara Sungai Han beberapa mil sebelah barat daya Panmunjom, lalu melintasi garis batas paralel garis batas demarkasi, kemudian membelok ke arah barat di sebelah selatan Kumsong dan berakhir di utara Kaesong. Menjelang kemudian berakhirnya kita membahas masalah Perang Korea Utara dan Korea Selatan yang ditunggangi oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat, perlu saya jelaskan tentang dampak-dampak yang terjadi atas terjadinya Perang Korea. Perang Korea ini tentu menyebabkan terbelahnya Korea menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, yang dipisahkan dengan garis batas paralel. Nah, di samping itu, Perang Korea ini menimbulkan dampak yang cukup besar bagi dunia internasional. Salah satunya adalah memunculkan dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan kedudukannya di Korea, dua negara ini mendapatkan tempat yang strategis dalam upaya memperluas pengaruhnya di wilayah Asia. Nah, selain itu, perang ini juga membuat Cina menjadi kekuatan baru di Asia, menggantikan kedudukan Jepang. Bahkan tanpa dukungan militer dari Cina, Uni Soviet tidak akan dapat menyaingi kekuatan militer Amerika Serikat di Korea Selatan. Dengan adanya kerjasama antara Cina dan Uni Soviet, pertahanan komunisme di Korea semakin kokoh, khususnya Korea Selatan. Yang tadinya alasannya masuknya negeri Cina ini adalah melarang Amerika Serikat untuk melampaui atau memasuki wilayah-wilayah garis utara. Akan tetapi sebaliknya, bahwa persekutuan itu juga menimbulkan putusnya hubungan diplomatik antara Cina dan Amerika. Dampak lain yang terjadi akibat Perang Korea ini bisa disebutkan juga terjadinya atau munculnya organisasi pertahanan bersama. Jadi pada tahun 1954 ini didirikan Southeast Asia Treaty Organization yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, Pakistan, dan Korea Selatan. Ini blok Korea Selatan. Pertahanan bersama ini memiliki tujuan untuk membendung penyebaran komunisme di Asia. Nah, selain itu, kemudian Perang Korea ini juga menelan banyak korban. Puluhan ribu dari tentara-tentara Amerika Serikat dan Korea Selatan ini harus gugur, tewas dalam pertempuran. Sedang di pihak Korea Utara ini lebih dari 140.000 pasukan Cina dan 300-an sekian ribu tentara Uni Soviet diperkirakan tewas dan terluka di dalam pertempuran Korea Utara versus Korea Selatan ini. Demikian sedikit tentang sejarah bagaimana terjadinya Perang Korea Utara dan Korea Selatan, di mana pihak Korea Utara sempat memenangkan pertempuran pada awal-awal peperangan, dan kemudian Korea Utara didukung oleh Uni Soviet, dan Korea Selatan
kemudian didukung oleh Amerika. Di kemudian hari Korea Selatan bisa merebut kembali kota-kota yang pernah direbut oleh Korea Utara karena atas bantuan Korea Selatan, atas bantuan Amerika Serikat, dan kemudian Korea Utara berhasil sedikit dilumpuhkan, dan masuknya Cina ke Korea Utara menjadi salah satu gerbang merebut kemenangan kembali. Di akhir cerita tadi sudah kita sebutkan, ada perjanjian yang di kemudian hari sampai hari ini dinyatakan tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang di dalam pertempuran Korea Utara dan Korea Selatan. Terima kasih, tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.